Jauh di masa lalu, sebelum kota Bandung dipadati oleh gedung-gedung tinggi dan jalan raya yang sibuk, Tanah Priangan adalah sebuah lautan air tawar yang sangat luas. Orang-orang tua zaman dulu menyebutnya Danau Bandung Purba. Airnya begitu tenang dan jernih, memantulkan bayangan Gunung Tangkuban Parahu dan pegunungan lain yang mengelilinginya seperti sebuah mangkuk raksasa. Di masa itu, kehidupan berjalan selaras dengan alam. Penduduk desa yang tinggal di tepian danau hidup dari mencari ikan dan bercocok tanam, selalu menjaga sopan santun terhadap alam yang memberi mereka kehidupan. Di salah satu kampung nelayan, hiduplah seorang tetua yang sangat dihormati bernama Abah Jagra. Ia bukan seorang raja, bukan pula orang kaya, melainkan seorang nelayan tua yang arif. Ia sering mengingatkan penduduk desa, terutama anak-anak muda, bahwa danau ini bukan sekadar genangan air, melainkan rumah bagi kekuatan yang tak terlihat mata. Abah Jagra percaya bahwa ketenangan air danau dijaga oleh dua sosok gaib yang bersemayam di dasarnya. Seekor buaya putih yang melambangkan penjagaan dan ketenangan, serta sesosok kepiting raksasa yang melambangkan kekuatan bawah tanah yang keras dan tak kenal ampun. Suatu hari, suasana damai itu terusik. Bukan oleh badai atau hujan lebat, melainkan oleh hawa panas yang tiba-tiba muncul dari dasar air. Burung-burung kuntul yang biasanya mencari makan di pagi hari, tiba-tiba terbang menjauh sambil memekik ketakutan. Ikan-ikan melompat ke daratan seolah menghindari sesuatu yang mengerikan di dalam air. Abah Jagra, yang sedang memperbaiki jaringnya bersama cucunya, Soma, merasakan getaran halus dari tanah yang ia pijak. Getaran itu makin lama makin kuat, seperti detak jantung raksasa yang sedang marah. Tanpa perlu menunggu lama, Abah Jagra segera memerintahkan seluruh warga desa untuk lari ke tempat yang lebih tinggi. Naluri tuanya mengatakan bahwa sang penjaga sedang terusik. Benar saja, tak lama kemudian, permukaan danau yang biasanya tenang mulai bergolak hebat. Di tengah danau, air berputar membentuk pusaran raksasa, berbuih putih, dan mengeluarkan suara gemuruh yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon, di kedalaman yang gelap itu, si kepiting raksasa sedang berusaha menjebol dinding tebing kapur di ujung barat danau, di daerah yang kini kita kenal sebagai Raja Mandala. Makhluk itu ingin membuat jalan keluar, ingin meruntuhkan bendungan alami yang selama ribuan tahun menahan air danau. Namun, niat itu dihalangi oleh sang buaya putih. Benturan kekuatan dua raksasa itu tak terelakkan lagi. Meskipun tak ada mata manusia yang bisa melihat langsung pergulatan di dasar air keruh itu, namun dampaknya terasa hingga ke permukaan. Ombak besar menghantam tepian, menyapu perahu-perahu nelayan yang tertinggal, sementara tanah terus berguncang hebat seakan bumi sedang demam tinggi. Warga desa yang berlindung di atas bukit hanya bisa memandang dengan cemas. Mereka melihat air danau seperti diaduk-aduk oleh sendok raksasa. Suara dentuman keras terdengar berulang kali dari arah barat, seperti suara petir yang menyambar batu karang. Itu adalah suara capit raksasa dan kibasan ekor yang menghantam dinding tebing kapur. Pertarungan sengit demi mempertahankan keseimbangan alam itu mencapai puncaknya ketika sebuah guncangan dahsyat terjadi, lebih keras dari sebelumnya, membuat pepohonan di hutan ikut bergoyang. Di titik itulah takdir tanah Pasundan berubah selamanya. Dinding tebing kapur di Sanghyang Tikoro tak kuat lagi menahan hantamannya. Batu-batu karang yang kokoh itu retak, lalu runtuh seketika. Sebuah lubang besar menganga di dasar tebing, gelap dan dalam seperti sebuah tenggorokan raksasa yang kehausan. Dalam bahasa Sunda, Tikoro berarti tenggorokan, dan hari itu, nama tersebut menemukan artinya yang sesungguhnya. Air danau yang jumlahnya jutaan kubik itu tiba-tiba menemukan jalan keluar. Dengan suara menderu yang memekakkan telinga, air tersedot masuk ke dalam lubang gua tersebut. Pusaran air yang terbentuk begitu kuat, menarik apa saja yang ada di dekatnya. Kayu gelondongan, batu-batu besar, hingga lumpur dasar danau, masuk ke dalam perut bumi, mengalir deras menuju sungai bawah tanah yang entah berujung di mana. Abah Jagra memeluk cucunya erat-erat, menyaksikan sebuah keajaiban alam yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Di depan mata mereka, garis pantai danau perlahan mundur. Rumah-rumah panggung mereka yang tadinya berada di tepi air, kini terlihat menggantung jauh di atas tanah kering. Danau raksasa itu sedang dikuras habis oleh alam. Peristiwa itu berlangsung berhari-hari, hingga akhirnya suara gemuruh air mereda, digantikan oleh kesunyian yang asing. Ketika pagi datang beberapa hari kemudian, pemandangan telah berubah total. Danau biru yang luas itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah hamparan lumpur yang sangat luas, lembek, dan hitam. Dua raksasa yang bertarung itu pun tak lagi terlihat jejaknya. Seolah mereka ikut lenyap bersama air yang pergi, atau mungkin kembali tidur panjang di kedalaman bumi yang lain. Waktu pun berlalu.
Lumpur bekas dasar danau itu perlahan mengering dan ditumbuhi rerumputan hijau yang subur. Abah Jagra mengajak warga desa untuk turun dari bukit. Ia mengambil segenggam tanah bekas dasar danau itu, mencium aromanya, dan tersenyum. Ia tahu, meskipun mereka kehilangan sumber ikan, alam telah menggantinya dengan sesuatu yang tak kalah berharga. Tanah yang sangat subur untuk bercocok tanam. Cekungan bekas danau itulah yang kemudian menjadi tempat tinggal baru bagi manusia. Mereka membangun rumah, menanam padi, dan mendirikan pasar. Lama-kelamaan, cekungan subur itu tumbuh ramai dan dikenal dengan nama Bandung. Sebuah kota yang lahir dari rahim Danau Purba, yang airnya disedot oleh tenggorokan misterius bernama Sang Hyang Tikoro. Hingga hari ini, di kawasan Raja Mandala, aliran sungai Citarum masih terlihat menghilang masuk ke dalam celah gua batu yang gelap itu. Penduduk setempat masih menjaga cerita ini sebagai warisan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa kita hidup menumpang di atas tanah yang dulunya adalah milik air. Kisah tentang Sang Hyang Tikoro mengajarkan kita bahwa alam bisa memberi dan bisa mengambil kembali dengan caranya sendiri yang misterius. Maka, tugas manusia hanyalah satu: menjaga titipan ini dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan, agar keseimbangan tetap terjaga selamanya.